wabarakatuh. Nama saya Zahra Husnul Khotimah, saya dari kelompok 12 dan bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurrahma, saya dari kelompok 12. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pembahasan kami, yaitu mengenai kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam serta hubungan antara keduanya. Silahkan disimak penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ilmu akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab jamak yang bentuk mufradnya yaitu khuluqun, yang diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sementara pengertian akhlak menurut istilah yaitu kebiasaan. Kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaannya itu disebut dengan akhlak. Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan, semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang memahami akhlak, maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu dan membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Ada beberapa definisi ilmu akhlak, namun dapat disimpulkan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu akhlak yaitu agar manusia terbiasa melakukan hal yang baik, indah, mulia, dan terpuji, serta menghindari akhlak yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang demikian itu tidak akan berhasil kalau tidak ada upaya manusia ke arah yang sana tadi. Akan tetapi dalam kenyataannya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu justru dilakukan oleh mereka yang ahli hukum, ahli moral, dan bahkan mereka yang mengerti aturan-aturan agama. Namun tidak berarti semuanya seperti itu. Beralih dari akhlak, selanjutnya yaitu mengenai tasawuf. Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan para ahli untuk menjelaskan apa itu kata tasawuf. Seperti Harun Nasution misalnya, ia menyebutkan 5 hal yang berkenan dengan tasawuf, yaitu al-suffah atau orang yang ikut Nabi dari Makkah ke Madinah, kemudian saf atau barisan, selanjutnya sufi atau suci, dan selanjutnya lagi yaitu sopos atau bahasa Yunani yang berarti hikmat, serta yang terakhir yaitu suf atau artinya kain wol. Keseluruhan kata-kata ini bisa saja dihubungkan dengan tasawuf. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli amat bergantung pada sudut pandang yang digunakan masing-masing. Selama ini ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat dari sudut pandang manusia yang harus berjuang, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah. Para ahli dalam bidang tasawuf hampir sepakat mengatakan bahwa sulit untuk merumuskan pengertian tasawuf. Nah, beberapa sebab utama terjadinya hal itu yaitu karena tasawuf merupakan refleksi diri dan pengalaman pribadi seseorang. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai akhlak dan tasawuf. Selanjutnya untuk bagian kedudukan akhlak tasawuf dalam Islam dan hubungan keduanya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Nurrahma. Kepada Widya Nurrahma dipersilahkan.
Baik, selanjutnya mengenai kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Akhlak dalam Islam adalah landasan mengenai perhitungan baik atau buruknya sesuatu. Landasan akhlak dalam Islam didasarkan pada aspek ketuhanan, di mana benar atau salahnya serta baik atau buruknya akhlak tergantung kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertimbangan akhlak Islam diantaranya berdasar pada satu itu kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Akhlak Islam mengarahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang untuk mengikuti selain dari perintahnya. Untuk itu, akhlak Islam didasarkan kepada kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya adalah sesuai dari perkataan Allah, bukan manusia atau ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Islam. Yang kedua yaitu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi umat Islam. Untuk itu, akhlak yang baik akan tercermin dari bagaimana Rasulullah berperilaku dan mencontohkan. Bisa dilihat dari tujuan perilaku atau teknis perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu hukum keseimbangan atau sunatullah di alam. Selain dari apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan, ada pula hukum-hukum Allah yang ada di alam dan hanya dapat ditangkap dan dipahami oleh orang-orang yang berakal. Di antaranya adalah ayat berikut yang melarang manusia untuk merusak hukum keseimbangan. Akhlak yang buruk pasti akan merusak, akhlak yang baik akan mengarahkan pada keseimbangan. Yaitu dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-7 sampai ke-9. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Yang artinya itu bahwa mengarahkan pada kita harus ada keseimbangan. Kemudian mengenai ajaran tasawuf, dasar dari ajaran tasawuf adalah mensucikan diri dari dosa, mencari ridha Allah dan hidup dalam keadaan zuhud. Mereka menghiasi hati dengan cinta dan menghias diri dengan akhlak yang mulia. Ajaran tasawuf ini disandarkan dari beberapa pandangan, diantaranya adalah yang pertama, pandangan bahwa perilaku Nabi Muhammad adalah nilai sufisme. Perilaku Nabi Muhammad bagi ulum sufisme adalah cerminan dari perilaku tasawuf. Di antaranya adalah berdiam diri di gua Hira, hidup zuhud atau sederhana. Tidak memiliki kecintaan terhadap harta duniawi, senantiasa melakukan pendekatan diri terhadap Allah baik lewat zikir, doa, dan sholat. Pandangan mengenal tasawuf juga timbul karena pandangan akan sifat Nabi Muhammad seperti bertaubat, sabar, tawakal, ridha atas apa yang diberikan Allah. Perilaku tersebut dianggap sesuai dengan ajaran tasawuf dan sesuai dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ayat dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menjadi dasar bagi ajaran tasawuf. Di antaranya adalah dalam Quran surah Asy-Syam
ayat ke-9, yang artinya sungguhlah beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyucikan jiwa sebagaimana dari tasawuf. Untuk itu, ayat ini menjadi pendorong bagi muslim untuk senantiasa memelihara hati dan menjaganya agar tidak terkotori oleh hal-hal duniawi atau hal-hal yang merusak ketentraman jiwa. Selain itu, disampaikan pula dalam ayat-ayat berikut bahwa ayat itu mendorong untuk senantiasa mencintai Allah dan Allah akan mengampuni dosa bagi yang mencintai Allah. Tentu itu pun juga menjadi dasar akan tasawuf, bahwa kecintaan kepada Allah adalah segala-galanya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai hubungan akhlak dengan tasawuf dalam Islam. Dalam ajaran akhlak Islam dan tasawuf tentu tidak ada yang bertentangan secara substansi. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapat kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal tersebut. Titik tekan akhlak Islam berdasarkan 3 hal yang telah disebutkan tadi, sedangkan tasawuf pada kecintaan dan kebersihan jiwa. Penerapannya mungkin tasawuf memiliki hal yang berbeda, namun secara tujuan tidaklah bertentangan. Adapun tasawuf dan akhlak sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi. Hal-hal yang dapat mendasarkan hubungan antara akhlak dan tasawuf yaitu yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.